kecil di antaranya itu adalah taqarrubul aswaq, yaitu pasar itu sudah saling berdekatan. Nah, jadi ya, walaupun ulama menjelaskan makna dari pasar itu saling berdekatan itu ada beberapa makna. Makna yang pertama sesuai dengan dohir dari nas tersebut, nanti memang pasar itu jaraknya sudah saling berdekatan. Pada zaman kita ini toko-toko modern itu ada Alfamart, mesti dekatnya ada Indomaret, ya kan itu. Dan zaman dulu pasar tradisional, ya, itu jaraknya mungkin berjauhan. Tapi zaman sekarang, ya namanya kita butuh apapun itu, ya tidak butuh yang namanya pasar di tempat tertentu. Bahkan di HP kita pun sudah ada pasar, marketplace, ya kan gitu. Kemudian ibu-ibu itu sekarang kalau mau belanja itu tidak perlu ke pasar, ya, penjual sayurnya, penjual lauk pauknya sudah datang ke rumah, ya, dan itu pasar, itu pasar, ya, dari kayak itu. Kemudian makna di antara berdekatan pasar itu dari sisi harga itu saling berdekatan. Coba kalau Anda cek, ya, di marketplace semua, ya, harganya antara Tokopedia dengan Shopee semua, ya hampir sama, ya kan gitu. Ya, jadi pasar itu kayak seperti itu. Kemudian makna yang lain itu bahwasanya pasar itu, ya, mudah dijangkau secara jarak, dan ya orang itu bisa langsung mengecek, ya, harga pasar, ya, jadi kayak gitu. Ini makna taqarrubul aswaq, ya. Tapi secara teks hadis itu makna zahir lebih kuat, bahwasanya yang dimaksud dengan dekatnya pasar ini, ya, karena secara jarak itu sudah semakin dekat. Kenapa? Padatnya penduduk, akhirnya di situ banyak pedagang, banyak pasar dadakan, ya gitu. Rasulullah SAW dalam sebuah sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad, di mana dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW beliau bersabda, la taqumu sa'atu hatta tadhurul bidanu wa yaksurul kadhibu wa tataqarabal aswaqu. Kiamat itu nggak akan terjadi hingga akan muncul berbagai macam fitnah. Jadi muncul berbagai macam fitnah yang bisa memfitnah, ya, agama seseorang, baik fitnah harta, fitnah jabatan, ya, fitnah wanita kalau bagi laki-laki, ya kan itu. Kalau orang laki-laki itu kan fitnahnya itu kan 3T, ya, harta, tahta, wanita, ya. Orang laki-laki itu kalau sudah mulai makmur dikit pikirannya, kalau enggak tahta, ya wanita, ya, jadi kayak seperti itu, ya. Coba sekarang itu yang jadi pejabat mayoritas ya harus orang yang berduit, ya kan. Kalau yang nggak berduit, ya, untuk modal untuk jadi bupati itu minimal survei tahun 2000, ya, survei tahun 2000 di wilayah Jawa itu untuk jadi bupati itu minimal modalnya 40 miliar minimal, ya. Gaji bupati 5 tahun ada 40 miliar? Nggak ada, ya. Jadi tidak ada, tapi modalnya 40 miliar duluan, ya. Jadi kayak seperti itu. Itu survei, ya, misalnya tahun 2000, sekarang udah 2025, atau mungkin udah naik, ya. Jadi itu. Jadi kayak seperti itu. Jadi akan muncul berbagai macam fitnah yang bisa memfitnah agama seseorang. Wa yaksurul kadhib, banyaknya kebohongan, ya, banyaknya kebohongan. Bahkan survei, istilah penelitian terbaru, kalau Anda ingin jadi penguasa, berbohonglah, maka Anda akan jadi terkenal, ya. Jadi kayak itu, ya. Ini istilahnya teori politik baru, banyak berbohong, tapi kebohongan yang ibarat informasikan terus menerus, ya. Jadi terus menerus informasi, akhirnya kebohongan itu kayak jadi nyata, ya. Di mana itu, ya, para, ya, pejabat kita sekarang itu, ya, mereka itu sudah konten sendiri-sendiri, manggul beras, ya,
ya Aceh kena ini manggul beras, kanan kirinya nggak ada yang manggul beras, dia manggul beras sendiri. Bohong dah, kebohongan. Ya, jadi kayak seperti itu ya, kebohongan yang dihadirkan terus menerus, sehingga apa? Dikasih yang namanya narasi, akhirnya jadi kayak seakan-akan pejabat ini jujur, pejabat ini merakyat, ya. Jadi apa? Jadi kayak itu, wayak seorang ganti. Jadi banyaknya kebohongan. Para gubernur sekarang itu senangnya konten, ya mau kemana disuntik, ya. Jadi kayak seperti itu, ya. Kita tidak nyinggung ya gubernur tertentu, dan kebanyakan yang begitu. Ya, jadi seremonial yang sebenarnya tidak seperti itu, faktanya terus menerus kan nggak seperti itu. Ya, jadi kayak gitu. Kemudian dalam hadis ini watataqarabal aswa, dan pasar itu sudah saling berdekatan. Ini teks hadis Nabi, ya, bahwasanya beliau sudah menghabarkan yang demikian itu. Artinya Nabi Muhammad SAW itu sudah menjangkau yang akan datang, ya kan, itu yang akan datang. Dan tentu Nabi Muhammad bukan juru ramal, karena Nabi Muhammad adalah seorang nabi, beliau diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kelak ke depan itu peradaban umatmu itu kayak seperti itu, wahai Muhammad. Nah, sehingga apa? Sehingga di sini adalah terbukti pada zaman kita, mungkin kita ini sudah menyaksikan akan kebenaran dari yaitu sabda Nabi tadi, ya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian di antara tanda kedekatan hari kiamat itu apa? Zuhuru syirki bihadil umat. Akan munculnya kembali kesyirikan di umat ini. Nah, umat Islam ini kan umat terakhir. Artinya dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, ya berarti seluruh umat manusia itu jadi umatnya Nabi Muhammad, yaitu ummatud dakwah. Karena kata umat itu ada dua maknanya, ummatud dakwah wa ummatul istijabah. Ummatud dakwah itu artinya dengan diutusnya Nabi Muhammad, semua manusia apapun bangsanya, mereka itu adalah ummatud dakwah, umat objek dakwahnya Nabi. Ya, dari mulai diutusnya Nabi Muhammad. Karena risalahnya Nabi Muhammad, kerasulannya Nabi Muhammad itu sifatnya universal. Artinya universal itu tidak lokalitas. Kalau umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu itu adalah mereka itu walam yub'ats illa fi qaumihim khassa. Mereka tidak diutus kecuali pada kaumnya yang khusus. Musa alaihissalam diutus Bani Israel, Isa juga di Bani Israel, Zakaria yang di Bani Israel, Yahya yang di Bani Israel, Nabi Lut di kaum Sodom, ya kan gitu kan? Nabi Hud ya kaum Ad, ya kan gitu. Jadi apa? Khusus hanya mereka. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW, risalahnya itu adalah semuanya. Dengan diutusnya Nabi Muhammad, siapapun dia maka wajib untuk beriman kepada dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sifatnya adalah universal, bukan lokalitas lagi. Ya, jadi kayak begitu. Dan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwai mereka, ada di antara umat yang didakwai ini yang menyambut dakwahnya, sehingga dinamakan ummatul istijabah, yaitu umat yang menyambut dakwahnya Nabi. Dialah orang-orang yang muslim yang sudah memeluk agama Islam. Di dalam hadis ini yang dimaksud bahwa akan muncul kembali kesyirikan pada umat ini umat istijabah. Orang-orang yang dulunya dia memeluk agama Islam akan kembali, ya, dengan jauhnya mereka dari tuntunan Islam, akan kembali terjerumus pelan tapi pasti ke dalam kesyirikan, ya, ke dalam kesyirikan. Dan ini sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, ya, Imam Tirmidzi. Di dalam sebuah hadis riwayat Thauban radhiyallahu anhu, beliau menuturkan kalau Rasulullah SAW, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Idza wudi as-sayfu fi ummati, lam yurfa anha ila yaumil qiyamah." Jika pedang itu sudah diangkat, artinya Pak, pedang kalau sudah dihunus, ya, di tengah-tengah umatku, maka dia tidak akan bisa disambungkan kembali. Artinya apa? Kalau sudah terjadi perang saudara antara sesama Muslim, akan terus ada peperangan tersebut, dan itu fakta.
ya, dari generasi sahabat ada peperangan antara sahabat Ali dengan Muawiyah yang terkenal dengan perang Siffin. Ya, setelah generasi Daulah ya Umayyah muncul generasi Daulah Abbasiyah, perang saudara. Terus kayak seperti itu sampai sekarang. Jadi sampai sekarang. Jadi kalau yang namanya pedang ya itu sudah terhunus di tengah-tengah umat, artinya apa? Sudah terjadi perang saudara, maka itu tidak akan bisa dihentikan sampai hari kiamat. Akan selalu ada peperangan di antara sesama muslim sendiri. Wala taqumus sa'ah, kata Rasulullah, dan tidak akan terjadi kiamat hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin. Tidak akan terjadi kiamat hingga kabilah-kabilah dari umatku. Yang namanya istilah kabilah itu diungkapkan oleh baginda Rasulullah tiada lain adalah kabilah-kabilah Arab. Ya, hingga kabilah-kabilah Arab itu akan kembali mengikuti ya orang-orang musyrik. Ya, pelan tapi pasti mereka akan kembali terjumus dalam kesyirikan, mengikuti orang-orang musyrik. Wa hatta ta'budu qabailu min ummati al-awthan, hingga kabilah-kabilah dari umatku kembali mereka akan menyembah awthan. Kata awthan itu lebih umum daripada sonam. Kalau sonam itu apa? Berhala yang dibentuk, yang punya wujud bentuk. Mungkin patung sapi, mungkin patung orang, ya kan gitu. Itu namanya sonam. Tapi kalau awthan atau wathan itu lebih umum. Sesuatu yang disembah dari selain Allah, baik dia punya bentuk atau tidak punya bentuk. Seperti pepohonan, seperti kuburan. Itu kalau disembah berarti dia dinamakan wathan. Ya. Atau yang dinamakan dia punya bentuk, patung juga bisa dinamakan wathan. Maka salah satu doa Nabi, beliau di dalam hadisnya itu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah jangan sampai kuburan beliau itu dijadikan sebagai wathan, artinya disembah oleh umatnya. Beliau berdoa di dalam hadisnya itu, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai sesembahan yang disembah. Itu sudah doanya Nabi, karena sudah panti-panti. Faktanya masyarakat muslimin banyak orang sekarang itu ziarah kubur itu malah minta-minta. Ya, bukan mendoakan penghuni kuburnya, malah dia minta-minta keberkahan kepada si penghuni kubur. Itu artinya apa? Itu sudah penyembahan. Dan Rasulullah SAW sudah wanti-wanti. Makanya kenapa salah satu hikmahnya kuburnya Nabi itu tidak di kuburan umum, tapi beliau dikubur di kamarnya Aisyah. Itu tiada lain adalah ya laula dzalika, kata Aisyah, laula dzalika la ubrisa qabru. Kalau bukan karena kekhawatiran itu, tentu kuburan Nabi itu akan ditampakkan di kuburan umum. Ya, sekarang kuburnya Nabi saja dikubur di kamarnya Aisyah, itu di tembok. Sekarang itu temboknya lapis tambah, gitu kan? Ya, karena masuk ke area masjid, ya kan itu. Tapi asalnya itu bukan di masjid. Jadi jangan kita meyakini itu kuburnya Nabi di dalam masjid. Enggak, dari pertama itu enggak masuk masjid. Karena aslinya dulu masjidnya Nabi tidak sampai di situ. Itu kamarnya Aisyah dengan Rasulullah, pas nempel masjid. Ya kan begitu, ya. Cuma karena terjadi pelebaran akhirnya masuk area masjid, tapi dia bukan masjid. Karena dari pertama tidak pernah diniatkan diwakafkan untuk tanah masjid. Jadi jangan keliru, jangan salah, ya. Jangan ini dipakai dalil bahwasanya boleh ngubur orang di dalam masjid dengan dalil itu Nabi Muhammad kuburnya di dalam masjid, kayak gitu ya. Itu salah. Karena Nabi Muhammad dulu dikubur bukan di masjid, tapi di kamarnya Aisyah, itu di luar masjid. Cuma dengan perkembangan zaman itu kemudian masuk area masjid, maka dikasih tembok batas lagi, ya, supaya jelas ini bukan, yaitu adalah apa, bukan area masjid. Makanya kan kalau sekarang dijaga pelebarannya kan ke belakang, ke samping,
tidak di area yang dekat kuburnya Nabi. Ya, jadi kayak seperti itu. Makanya di situ kan tetap kosong, ya. Itu untuk menjaga. Dan sekarang pun, ya, kalau kita mau ziarah, semua kita umroh, semua kita mau ziarah ke Raudhah, ya sekalian mungkin ziarah Nabi, semua kuburnya Nabi, itu dijaga oleh askar. Kalau nggak dijaga, mungkin orang sudah banyak rusak-rusak temboknya. Ya, jadi gitu ya. Nah ini masalah muslimin. Jadi Rasulullah SAW itu sudah wanti-wanti. Ya, berarti menunjukkan bahwa akan banyak nanti umat ya Muslim itu mereka apa? Kembali mengkultuskan kuburan. Ya kan ini kan? Ya, sehingga terjerumus ke dalam kesyirikan. Ini dalam hadis riwayat yaitu Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, Rasulullah SAW beliau bersabda, la taqumu sa'atu hatta tattariba al-yatu nisa'i Daus haulatil khalasah. Kiamat tidak akan terjadi hingga pinggul-pinggulnya wanita suku Daus. Suku Daus itu suku mana? Daus itu suku di Yaman. Salah satu suku di Yaman. Hingga pinggul-pinggulnya wanita suku Daus itu apa? Dia itu adalah bergoyang-goyang mengelilingi berhala Dzul Khalasah. Berhala Dzul Khalasah ini dulu berhala yang disembah oleh suku Daus pada zaman jahiliyah, zaman sebelum datangnya Islam. Dan Rasulullah mengatakan kelak mereka kembali akan menyembah berhala, di mana wanita-wanita suku Daus mengelilingi, ya, joget-joget mengelilingi, yaitu adalah apa? Berhala Dzul Khalasah. Ya, ini dikabarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini artinya apa, mas muslim? Kita sebagai seorang muslim dan mukmin jangan pernah merasa aman. Bahwasanya apa? Bahwasanya dengan iman dan Islam itu belum bisa menjadi garansi kalau kita masih hidup. Karena kalau kita masih hidup itu masih rentan terfitnah. Orang bisa terjerumus ke dalam kesesatan ketika masih hidup. Maka yang dibutuhkan kita sebagai seorang muslim dan mukmin ketika masih hidup itu apa? Yang harus kita usahakan itu keistiqomahan. Tanpa keistiqomahan iman yang kita pegang saat ini, ya, Islam yang kita pegang saat ini belum tentu menjadi garansi. Kenapa? Karena Allah sudah banyak memberikan contoh. Dulunya Islam, dulunya iman, di akhir hayatnya bisa berubah. Ya kan begitu? Karena yang dibutuhkan itu adalah keistiqomahan. Ya, makanya kalau para ulama itu menjelaskan istiqomah itu lebih utama daripada karomah. Karomah itu kan kehebatan yang Allah berikan kepada wali, ya kan itu? Itu bahwasanya apa? Karomah itu gak ada nilainya kalau gak ada istiqomah. Makanya dikatakan al istiqomatu afdalu min alfi karomah. Jadi apa? Istiqomah itu lebih utama daripada 1000 karomah. Hebatnya kayak apa? Kita sudah kasih contoh seperti kisahnya Bal'am. Ya, Bal'am ini adalah seorang orang soleh zamannya Nabi Musa. Ya kan, zamannya Nabi Musa dirubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena dia istilahnya apa? Bal'am ini kan di kisahnya itu kan pada zamannya Nabi Musa ketika sudah diselamatkan dari Fir'aun, ya kan, itu pindah ke Palestina. Bal'am ini merasa dia terusik dengan kehadirannya Nabi Musa dan kaumnya. Karena dielulukan. Dulu orang mengelulukan Bal'am di daerah itu. Tapi ketika istilahnya apa? Munculnya Musa, Bal'am mulai tersaingi. Ya kan itu. Dia hanya orang soleh. Musa nabi dan rasul. Ya kan gitu. Begitu pula ya pemimpin ketika itu, ya, itu adalah juga merasa dengan kehadiran Nabi Musa ini semuanya di bawah kendali Musa. Sehingga pemimpin pun adalah merasa tersaingi. Akhirnya disitulah pemimpin itu mendatangi Bal'am untuk bagaimana supaya mendoakan keburukan kepada Nabi Musa
dan umatnya. Sehingga Pak Bal'am pun menyambut, walaupun Bal'am juga tahu nggak mungkinlah doaku bisa dikabulkan. Dan Bal'am itu doanya mustajab, dulunya itu mustajab. Tapi gara-gara dia di situ terfitnah karena diiming-imingi dengan harta benda oleh raja tersebut, akhirnya dia mendoakan keburukan kepada Nabi Musa dan kaumnya, tapi tidak secara langsung. Artinya dia menyarankan kepada raja tersebut untuk menjebak umatnya Nabi Musa agar terjumus dalam dosa, sehingga kemudian mereka akan dimurkai oleh Allah dan diadab. Benar, kaumnya Nabi Musa dijebak, ditawari gadis-gadis cantik, akhirnya zina mayoritas. Akhirnya apa? Allah murka pada kaumnya Nabi Musa, akhirnya banyak yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah Nabi Musa kemudian memohon kepada Allah, siapa yang melakukan ini semuanya, sehingga Pak cabutlah hidayah darinya ya Allah. Ya, sehingga Pak keistimewaan Bal'am yang dulu doanya mustajab, dia soleh, dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akhirnya apa? Akhirnya hilang tanpa keistiqomahan, kehebatan, karomah yang ia miliki tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Contoh yang lain itu siapa? Barseso. Nah, jadi kalau orang, ya kalau di pondok-pondok itu ada Kiai Barseso. Ya, Kiai Barseso ini siapa? Orang soleh, ahli ibadah. Di akhir hayatnya tanpa istiqomah, maka apa yang terjadi? Terjerumus ke dalam dosa besar. Dia ahli ibadah, seorang pendeta, ya dalam riwayat dulu dia seorang pendeta. Di akhir hayatnya kan pendeta kan nggak menikah, ya. Suatu saat dia melihat jamaahnya dia itu cantik, tertarik dia. Akhirnya apa? Akhirnya dia ingin memiliki ya wanita tersebut. Wanita tersebut tidak mau, kecuali kalau kamu mau minum minuman keras, kamu mau membunuh. Akhirnya apa? Akhirnya semuanya dilakukan. Ya, dia minum minuman keras, akhirnya berzina dengan wanita tersebut dan dia membunuh juga. Ya, akhirnya apa? Hidayah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya apa di sini masyarakat muslim ini hikmah yang harus kita ambil, bahwasanya agama yang kita miliki kalau tidak dipupuk, tidak dirawat, maka bisa hilang. Ya, kita pun bisa terjerumus ke dalam kesyirikan kalau kita ini tidak paham apa itu syirik. Ya, makanya kadang kita perlu belajar keburukan, bukan untuk kita praktekkan, tapi untuk kita ketahui dan untuk kita waspadai. Makanya seorang penyair Arab itu mengatakan, Arab tu sarra la li sarri lakin li tawaqqihi, man lam ya'rif bisarra yaqa fihi. Ya kan gitu. Siapa yang tidak tahu keburukan apa? Arab tu sarra la li sarri, aku mengenal dan mengetahui keburukan bukan untuk aku praktekkan, akan tetapi untuk aku jauhi. Karena siapa yang tidak tahu keburukan, maka dia akan terjerumus ke dalam keburukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kemudian di antara tanda kedekatan hari kiamat, tanda kecil yang selanjutnya, zuhurul fuhsi wa qati'atur rahim wa su'ul jiwa. Munculnya yaitu al-fuhsu. Al-fuhsu itu perbuatan yang kecil. Itu maknanya dua. Yang pertama itu adalah al-ma'asi, ya, al-ma'asi kulluha, semua maksiat dinamakan fahisyah. Tapi ada makna maksiat yang lebih khusus dinamakan fahisyah. Apa itu? Perzinaan dan penyimpangan hubungan seksualitas. Itu namanya fahisyah. Seperti yang diungkapkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Ibnu Majah, di mana Rasulullah mengatakan, lam tadharil fahishatu fi qaumin qattun hatta yu'linu biha illa fasabihim ta'un wal auja'u allati lam takun madat fi aslabihim alladhina madaw. Tidaklah perbuatan zina dan yang sejenisnya itu muncul di masyarakat hingga dilakukan terang-terangan. Ya, zina dilakukan terang-terangan itu artinya apa? Contohnya yang dikasih tempat lokalisasi, ya kan itu. Maka apa dampaknya? Allah akan menurunkan azab, ya, kepada masyarakat tersebut. Apa? Muncul wabah taun, wabah yang mematikan,
lebih ganas daripada corona. Jadi wabah taun dan muncul berbagai macam penyakit yang belum dijumpai nenek moyang. Nah, zaman kita sekarang ini kan penyakitnya aneh-aneh. Ya, zaman mbah-mbah kita dulu, buyut-buyut kita dulu paling ya penyakitnya encok, rematik, pegel linu, ya kan gitu ya. Kalau sekarang kan macam-macam. Ya jadi macam-macam. Ya ini adalah apa? Ini fahisah makna khusus. Makanya fahisah itu maknanya dua, kemaksiatan secara umum atau kemaksiatan secara khusus, zina dan yang sejenisnya. Kata Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Hakim, ya, di mana beliau mengatakan, la taqumu sa'atu hatta yadhurul bu'su wat tafahus wa qati'atur rahim wa su'ul mujawarah. Kiamat tidak akan terjadi hingga akan muncul kekejian, ya, dan perbuatan keji, ya. Apa? Muncul orang itu suka memutus tali kekerabatan, dan zaman modern ini orang akan mudah memutus tali kekerabatan. Cuma hanya karena faktor jarak sudah tidak apa istilahnya menyambung tali kekerabatan. Ya. Orang sekarang ini kan tidak seperti zaman dulu. Filosofinya orang zaman dulu kan orang mangan sepenting kumpul, ya. Itu sudah nggak berlaku. Ya, kata orang Jawa kalau ini masih diperlakukan ya jenengan kaliren, nggak ada orang Jawa, ya kan gitu ya. Ya, kelaparan. Maka sekarang enggak, orang Jawa merantau. Ya kan itu. Ya, Papua itu banyak orang Jawa. Ya, jadi kayak seperti itu, ya. Lampung, ya kan itu, Sulawesi, ya. Hampir di daerah pulau-pulau di Indonesia ini banyak orang Jawa. Ya, sehingga terkenal dengan kampung Jawa, ya kan itu ya. Nah ini bahasa muslimin rahimakumullah. Jadi apa? Jadi karena sudah berpisah dari jarak yang jauh, beda pulau, bahkan mungkin beda negara, makanya tidak menyambung tali kekerabatan. Ya, padahal menyambung tali kekerabatan ketika jarak berjauhan itu dengan apa? Rasul sudah memberi isyarat. Dengan apa? Minimal itu kirim kabar, mengucapkan salam, tanya kabar beritanya. Rasulullah SAW dalam hadis beliau mengatakan, balilu arhamakum walau bisalam. Basailah rahimmu, artinya apa? Sambunglah tali kekerabatanmu walaupun cuma mengucapkan salam atau tanya kabar. Anda punya paman di Papua, ya, minimalnya seminggu sekali SMS, mas gimana kabarnya, ya, gimana keluarga sehat. Ini menyambung tali kekerabatan. Walaupun kita nggak ketemu, kalau ketemu ya namanya Papua sini, kalau mau istilahnya mau berangkat ke sini kan butuh duit banyak, ya kan beda. Belum tentu ibaratnya 5 tahun bisa pulang, ya. Jadi kayak gitu. Ya kenapa? Karena ya jarak jauh, ya kan gitu. Sehingga apa? Minimal kita tahu informasi. Itu menyambung tali kekerabatan. Tapi zaman modern ini, ya, sarana media untuk menyambung tali kekerabatan itu sangat dipermudah oleh Allah, tapi ternyata banyak memutus tali kekerabatan, tidak menyambung. Wasubul mujawarah, buruknya bertetangga. Gimana buruknya bertetangga? Kita ini kadang di masyarakat kota ini, kalau di Cilacap masih mending lah, ya, pertemuan RT masih ada, walaupun di perumahan kan masih ada. Kalau Jakarta, ya, saya tinggal di 4 tahun di Jakarta itu, ya, ketemu RT itu paling cuma sekali, ya. Jadi kayak gitu. Jadi apa? Jadi Jakarta itu sudah benar-benar lo gue, ya. Jadi kayak seperti itu, ya. Dan nggak ada yang lain itu. Jadi sumul mujawarah, buruknya bertetangga. Jadi buruknya bertetangga. Dan ini yang dikatakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Fenomena ini, ya, semakin modernnya manusia ternyata apa? Jadi bukan semakin mereka itu menyambung tali kekerabatan, tapi justru adalah mereka justru banyak memutus tali kekerabatan dengan berbagai macam alasan, ya, sing kesibukan, sing jarak yang memisah, macam-macam. Nah ini ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian di antara tanda kedekatan hari kiamat itu tasabbubul masikhah. Tasabbubul masikhah itu artinya apa?
ya orang yang sudah tua berperilaku kayak anak muda. Gimana itu? Rambutnya sudah ubanan disembelih hitam. Itu tasabubul masikhah. Ya, jadi tasabubul masikhah. Nah kalau ubanan itu istilahnya sudah diperingatkan oleh Allah, karena uban itu bagian dari peringatan masalah muslimin. Seperti penafsiran Imam Mujahid, muridnya Abdullah bin Abbas, seorang tabi'in. Ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fatir terkait tentang orang-orang kafir, Allah berfirman, "Walladzina kafaru fi nari jahannam la yuqtu 'alaihim fayamutu wa la yukhaffaf 'anhum min 'adzabiha. Kadzalika najzi kulla kafur." Dan orang-orang kafir itu kelak mereka berada dalam neraka jahanam. Tidaklah mereka itu mati dibinasakan oleh Allah. Karena di sana kekekalan, tidak ada kematian. Wala yukhaffaf anhum min adzabiha, dan tidak pula diringankan dari siksanya. Kadzalika najzi kulla kafur. Demikianlah kami membalas setiap orang yang kafir. Wa hum yastarikhuna fiha. Mereka itu berteriak-teriak memanggil Allah Subhanahu wa taala, Rabbana akhrijna na'mal shalihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka jahanam ini. Balikkan kami sejenak ke dunia agar kami bisa beramal soleh sebagai ganti amal-amal kita terdahulu. Mereka tidak tahu benar kunci keselamatan itu di dunia iman dan amal soleh. Maka mereka pengen balik ke dunia sejenak, membenahi diri dengan mau iman dan amal soleh. Apa jawabnya Allah? Allah Subhanahu wa taala menjawab, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami dulu sudah memberi kalian umur yang cukup untuk merenung bagi orang-orang yang mau merenung, dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Umur itu berapa? Kita ini dikasih umur oleh Allah di dunia untuk berbekal diri sebagai keselamatan kita, bekal keselamatan kita di akhirat. Kita dikasih jatah oleh Allah secara standar itu 60 sampai 70 tahun. Itu umatnya Muhammad itu antara itu, Anda cek sendiri, rata-rata usianya segitu. Rasul sendiri mengatakan dalam sebuah hadisnya, a'malu ummati ma baina sittin ila sab'in wa qalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit sekali yang melampaui dari itu. Lebih dari 70 tahun itu sedikit. Ada tapi sedikit. Jadi rata-rata 60 sampai 70 tahun. 60 sampai 70 tahun inilah modal kita untuk bahagia nanti kelak di akhirat. Kalau umur ini kita sia-siakan, berarti kita menyia-nyiakan kebahagiaan kita di akhirat. Lah bagaimana bisa bahagia di akhirat? Ya iman dan amal soleh, tidak ada yang lain. Kuncinya masuk surga adalah iman. Mau derajat yang tinggi di surga harus amal soleh. Ya, harus membawa amal soleh. Ya, itu jawabannya Allah. Lu kamu sudah kasih umur yang cukup untuk wajahku menanti, dan kamu telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Pemberi peringatan itu ditafsirkan oleh Imam Mujahid juga. Pemberi peringatan yang hakiki yaitu Nabi dan Rasul. Karena Nabi dan Rasul itu tugasnya kan memberi peringatan, basyirau wa nadhira, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Diutusnya Nabi dan Rasul itu sudah Allah Subhanahu wa taala menegakkan hujjah untuk umat. Dan apa? Wajah aku menadhir, nadir yang khusus itu adalah peringatan yang ada pada jasmani kita. Apa itu? Di antaranya kata Imam Mujahid, tumbuhnya uban. Dengan tumbuhnya uban itu artinya Anda sudah diperingatkan oleh Allah, Pak Bu pun sepuh, ojo tolak-tolak. Ya, jadi apa? Mulai kalau udah ubanan itu ya mulai mantep-mantep ing Gusti. Ya, mulai mantep-mantep untuk ibadah. Nah, orang tua zaman sekarang ya sudah ubanan senengnya keluyuran. Ya, jadi kayak itu. Rambutnya ubanan disembel hitam. Sekarang bukan sembel hitam lagi. Ya. Karena apa? Mbah-mbah zaman sekarang ini banyak kena korban drama Korea, drakor. Ya.
pakai rambutnya oren, ya hijau, pink, ya. Akhirnya apa? Mbah-mbah zaman sekarang rambutnya oren, pink, hijau, ya. Jadi kayak itu. Nah ini namanya tasawwubul masikhah, ya. Orang tua berperilaku seperti anak muda, ya. Orang tua tongkrongan nih di kafe-kafe kayak anak muda, ya. Itu tasawwubul masikhah. Sehingga Rasulullah SAW beliau bersabda, yakunu kaumun yahdibuna fi akhir zaman bisawad kahawasilil hamam la yarihuna raihatal jannah. Kelak ya di akhir zaman akan ada orang-orang yang dia itu menyemir ya rambutnya dengan warna hitam seperti yang namanya jambulnya burung merpati. Mereka kelak tidak akan mencium aroma surga. Ya, kalau nggak mencium aroma surga berarti tempatnya di mana? Ya, di neraka. Ya, jadi kalau surga itu aromanya bisa dicium dari jarak yang jauh. Ya ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Sehingga apa? Sehingga ya kita harus sadar diri ya. Jadi jangan kemudian ya sudah sepuh ya sudah tua tapi perilakunya kayak anak muda. Sehingga kalau dalam peribahasa kita ini adalah tua-tua keladi ya, makin tua makin ora jadi ya. Jadi kayak gitu ya, makin gak jelas ya. Jadi kayak seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di antara tanda kedekatan hari kiamat apa? Kasratus suh. Nah, jadi apa? Semakin makmur, semakin modern, tapi masyarakat itu semakin bakhil. Suh itu berbeda dengan bakhil. Kalau bakhil itu masih mending. Kalau suh itu bakhil diiringi dengan keserakahan. Itu suh, bakhil dan serakah. Inilah makanya zaman sekarang itu ekonominya itu kapitalis, yang notabene pasti monopoli. Ya, itu suh. Sehingga pengen yang kaya itu dia, ya semuanya dia. Makanya kan dia punya pabrik ini dari mulai A sampai Z-nya dia semuanya. Monopoli. Ya, itulah suh. Sehingga kalau ada pesaingnya, gimana cara untuk menghancurkannya? Ya, itu namanya suh. Sehingga suh inilah, bakhil dan keserakahan inilah yang akan justru banyak menyebabkan kerusakan. Apa? Menghalalkan segala cara. Dan itu sudah sabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Sehingga apa? Karena tidak mau usahanya tersaingi, ya, karena dia ingin menguasai semuanya, monopoli semuanya, maka apa? Maka bisa menumpahkan darah. Bisa menumpahkan darah. Ya. Jadi kayak seperti itu. Sehingga Rasulullah SAW dari sebuah hadis yang beliau mengatakan, ittaqul dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Waspadailah kezaliman. Karena kezaliman di dunia itu penyebab kegelapan di akhirat. Orang yang zalim di dunianya, maka gelap kehidupannya di akhirat. Di mana dia? Di dalam neraka Allah. Wattaqus subha. Ya, waspadai kebakhilan dan keserakahan. Fa inna subha ahlaka man kana qablakum. Karena kebakhilan dan keserakahan inilah yang telah menghancurkan umat sebelum kalian. Hamalahum ala an safaku dima'ahum. Karena kebakhilan dan keserakahan inilah yang mendorong mereka untuk menumpahkan darah ya sesama mereka. Wastahallu maharimahum, dan menghalalkan ya kekerabatan mereka. Ya, kenapa? Seorang ahli waris serakah ingin menguasai hartanya, akhirnya apa? Putus silaturahim, ya, bahkan tidak tega juga bisa membunuhnya. Dengan apa? Santet. Ya kan, dengan rebutan harta waris. Itu karena bukan sekedar bakhil, tapi adalah bakhil dan serakah. Jadi bakhil dan serakah. Makanya ma'asyiral muslimin rahmatullah, Allah sendiri itu sudah memerintahkan kita. Kalau kita mampu membentengi diri dari bakhil dan serakah, maka apa? Maka kita akan beruntung.
Sehingga Allah berfirman dalam surat Al-Hasr dan surat At-Taghabun, wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maka siapa yang mampu menjaga kebakhilan dan keserakahan dirinya, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Orang yang beruntung yang kelak mereka akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Apa yang disabdakan oleh Nabi ternyata ya banyak sudah kita jumpai pada zaman kita. Kemudian di antara tanda kedekatan hari kiamat itu adalah kasratul tijarah, banyaknya perdagangan. Zaman sekarang ini kan perdagangan itu luar biasa. Ya kan begitu ya? Ya. Dan ini nggak bisa dihindari. Rasul bukan melarang perdagangan, enggak. Tapi adalah fenomena banyaknya perdagangan itu adalah bagian dari tanda-tanda kedekatan hari kiamat, tanda kecilnya. Sehingga Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Ahmad dan Hakim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda, "Baina yadayhi sa'ah taslimul khasar." Ya, sebelum datangnya kiamat, ya, itu akan ada fenomena taslimul khasar, memberi salam kepada orang-orang tertentu saja. Zaman sekarang ini sudah banyak orang mengucapkan salam, jawab salam itu kalau teman sengaji, ya, ya banyak dari itu di masyarakat kita, banyak, ya, dia ngaji ke ustadz ini, ya, yang dianggap paling Islam benernya dia, sehingga yang dengan yang lain ketemu dengan orang muslim yang lain bukan teman sepengajian, ya, dia disalami nggak mau jawab, dan dia juga tidak mau mengucapkan salam. Saya itu punya teman mahasiswa muslim, dulu ngaji ya, ngaji Al-Quran itu ya sama kita, ya kan, sama kita. Dari 2007 sampai 2025 ini ketemu disalami itu nggak mau jawab. Sudah berapa tahun? 2007 sampai 2025. Karena sudah ngajinya beda, ya. Nah ini itu taslimul khasar. Fenomena sudah disampaikan oleh Nabi. Akan muncul yang demikian itu. Mengucapkan salam hanya khusus untuk orang-orang yang teman sengaji saja. Ya. Jadi kayak kasih. Kemudian apa kata Rasulullah? Wa fusuhut tijarah. Tersebarnya ya perdagangan. Ya, dunia kita ini sekarang dunia perdagangan. Ya, di HP kita ini yang seliweran itu kan dagang, ya, marketplace itu ya. Sekali Anda semua ya pernah ngetik apa gitu ya di HP Anda, ya, pakaian bayi, setiap ada ya istilahnya apa, Anda langsung gitu, ya, masuk ke HP Anda itu iklan pakaian bayi, ya, dari itu ya. Ini istilahnya apa? Ya istilahnya dunia kita sekarang, dunia seliweran itu apa? Itu adalah dagang. Hatta tusarikal mar'atu zawjaha fil tijarah, hingga istri itu nanti ikut berserikat, ya, ikut membantu suami berdagang. Ya, mbok-mboknya berdagang. Bahkan kalau sekarang itu marketplace itu dagang online itu mayoritas ibu-ibu. Ya, jadi apa? Bukan itu nggak boleh, boleh gitu ya. Tapi itu fenomena yang sudah dikabarkan oleh Nabi, itu bagian dari tanda kedekatan hari kiamat. Kalau mbok-mboknya sudah banyak yang dagang, berarti kiamat cepat. Ya, jadi kayak gitu ya. Berarti nggak boleh dagang gitu ya. Ya enggak juga. Ya istri Anda nggak dagang, yang lain dagang, sama aja. Ya, jadi kayak gitu. Nah ini masalah muslimin rahimahullah. Rasul bukan melarang orang berdagang. Rasul tidak melarang wanita berdagang, tidak. Rasul hanya mengabarkan tentang fenomena kalau sudah banyak perdagangan, istri membantu suami berdagang, itu salah satu fenomena tanda kedekatan hari kiamat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan, beberapa tanda. Ya, kalau ada pertanyaan monggo, kalau enggak ya kita cukupkan karena waktu isya sudah bertiba. Bu, ada yang tanya ke Bu? Tak tanya tak?
bila seseorang atau suatu kaum menerima musibah, untuk mengkategorikan musibah ini apakah ini ujian, teguran, atau azab, itu gimana? Demikian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu kalau mengungkapkan ya sesuatu yang menimpa orang muslim itu dengan istilah musibah. Ya, bukan azab. Tapi adalah musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan tidaklah musibah yang menimpamu melainkan disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri atau perbuatan kalian sendiri, dan Allah itu banyak memaafkan. Artinya apa? Datangnya musibah yang menimpa umat Islam itu karena apa? Karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh umat Islam. Kesalahan apa? Ya macam-macam. Ya. Di dalam ayat yang lain dalam surat Rum Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allakum yarji'un." Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh perbuatan manusia agar Allah merasakan sebagian dari dampak perbuatan mereka agar mereka mau kembali. Jadi kalau kita mengungkapkan istilahnya ada satu musibah menimpa umat Islam, kita namakan musibah. Jangan ada. Ya, jangan ada. Karena adab itu Allah berikan kepada orang-orang yang tidak beriman. Ya, orang yang tidak beriman itu ada. Kalau saudara kita muslim Aceh, Sumatera Barat, mayoritas mereka muslim, jangan terlalu adab itu menyakiti hati mereka. Ya, yang kena dampak mereka belum tentu mereka berdosa, benar nggak? Kok kemudian Anda katakan adab? Jadi apa? Jadi kalau kita melihat saudara muslim itu tertimpa suatu hal yang tidak mengenakan, itu namanya musibah. Lah musibah itu menimpa, itu mesti ada sebabnya. Cuma sebab ini belum tentu dilakukan oleh semua orang. Bisa jadi dilakukan oleh sebagian orang, tapi dampaknya yang lain ikut merasakan. Ya, hujan di istilahnya hutan digunduli, ya kan? Nah, jadi apa? Hutan digunduli, hujan 10 hari non stop. Itu bayangkan. Kemarin itu kan hujan 10 hari non stop. Ya, Sumatera Barat, Padang, Aceh 10 hari non stop. Coba bayangkan, terus kayak apa? Ya, Cilacap aja istilahnya baru mungkin 2 hari 2 malam itu sudah ya banjir ya, apalagi kalau lautnya rob, kan itu ya. Jadi kan gitu. Di situ letaknya Mas. Padahal Allah itu sering mengungkapkan namanya hujan itu rahmat, ya kan? Tapi kenapa kok rahmat berubah menjadi sebuah yang namanya musibah? Nah, karena apa? Karena sudah tidak ada keseimbangan. Ya, aslinya Allah menurunkan hujan itu rahmat. Kenapa bisa menjadi musibah? Ya karena kamu tidak menyeimbangkan alam. Makanya kalau Allah itu berfirman dalam ayat itu kan, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian merusak bumi setelah Allah menciptakan dengan bagus. Bumi dieksploitasi boleh, tapi harus dijaga kelestariannya. Jangan karena ambisi tadi kan keserakahan, ya kan? Para istilahnya konglomerat dikasih HGU, HGB semua, ya kan itu kan? Ya, hutan dibabat mau diganti yang namanya sawit. Harusnya nggak boleh kayak begitu, harus bertahap. Ya kan itu, sedikit demi sedikit. Ya, tapi karena keserakahan tadi, ya kan? Maka apa? Maka akhirnya arogan, ya. Dalam suatu
tahun berapa juta hektar gundul, ya sudah gendul dikurap keruk dengan tambang. Jadi ya ormas saja sekarang dikasih tambang, ini sudah ada yang rebutan. Ya, jadi kayak seperti itu ya. Makanya apa kan sudah mulai fenomena ormas yang dikasih tambang, sudah sekarang ada opsi untuk mengembalikan. Kenapa? Madorotnya lebih banyak daripada manfaatnya. Sikut-sikutan sesama, kan ya. Belum faktor kerusakan lingkungan. Ya, jadi kayak seperti itu. Nah ini masalah muslim. Jadi kalau orang muslim itu musibah, kita katakan musibah. Kalau orang kafir, ya turun kayak seperti itu namanya azab. Ya, jadi kayak gitu. Itu bedanya, ya. Jadi jangan kita mengatakan wah itu azab gitu ya. Enggak boleh. Orang muslim kok kita namakan azab. Allah itu enggak akan mengadab orang muslim. Orang muslim diuji oleh Allah dengan musibah. Ya, dari itu. Tapi kalau orang kafir itu bisa jadi diadab oleh Allah di dunianya, ya. Jadi kayak gitu. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah baca buku itu Guru Para Akhir Zaman. Karena itu pas kiamat terjadi itu umat muslim juga tidak ada. Itu benar atau tidak Pak Ustaz? Ya, benar Pak. Jadi nanti kita akan bahas, ada tanda kecil juga, itu ada tanda kecil dan ada tanda besarnya. Masyaallah muslimin rahimahullah. Jadi di akhir zaman itu yang menjumpai pas huru hara kiamatnya itu orang-orang yang tidak punya iman. Kenapa? Karena nanti orang yang mukmin itu nanti diwafatkan oleh Allah sebelum itu dengan dihembuskan angin ya yang lembut sejuk, dihirup oleh orang mukmin. Semua orang yang punya iman, sekecil apapun imannya, asal masih punya iman, dia mati semua. Sehingga yang tersisa tinggal orang-orang yang kafir. Ya, orang-orang yang kafir. Makanya Rasul mengatakan la taqumu sa'atu illa ala siraril khalq. Kiamat itu tidak akan menimpa kecuali kepada orang-orang yang buruk. Siapa itu? Orang-orang kafir. Memang benar ya. Nanti insyaallah ada pembahasan itu. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.